Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum memasuki materi yang ingin Ibu ajarkan, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebelum mulai materi pada hari ini, siapa yang tidak masuk pada hari ini? Oke, masuk semua berarti lengkap ya. Oke, sebelum masuki materi, apakah ada pertanyaan terkait materi yang Ibu sampaikan pada minggu lalu? Tidak ada. Jika tidak ada, Ibu harap kalian sudah memahami dan mengerti materi yang Ibu sampaikan pada minggu lalu. Sekarang kita akan memasuki materi baru, yaitu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Nanti kita akan belajar tentang pengertian, manfaat, dan contoh yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini kalian semua. Udin, Ari, mendekat ke Ustadz Nurmudi. Kenapa gerbang harus ditutup? Mereka bukan muslim, Ustadz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur. Urusan agama baru. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustadz? Tentu, tapi apa kalian ikhlas? Ikhlas, Ustadz. Nah, di sini Bu jelaskan pengertian Pancasila. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas, atas peraturan tingkah laku yang
penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Nah, selanjutnya ada manfaat penerapan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, menciptakan kerukunan antar umat beragama, meningkatkan toleransi, dan membangun masyarakat yang lebih damai serta harmonis. Contoh penerapan sila 1 di lingkungan keluarga. Yang pertama, melakukan ibadah. Yang kedua, menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, berdoa sebelum dan sudah makan. Yang keempat, tidak membantah kedua orang tua. Selanjutnya ada contoh penerapan sila pertama di lingkungan sekolah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Yang kedua, menghargai guru dan teman yang berbeda agama. Yang ketiga, tidak berbohong dan berkata kasar. Yang keempat, tidak bertengkar dengan sesama teman. Oke, selanjutnya ada pengertian toleransi. Toleransi adalah sikap atau sifat menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian seseorang, baik itu kepercayaan, kebiasaan, pandangan, pendapat, dan sebagainya yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendirian yang kita miliki. Selanjutnya ada manfaat toleransi. Toleransi memiliki banyak manfaat penting dalam kehidupan, terutama dalam bermasyarakat yang beragama. Sikap toleransi dapat menciptakan keharmonisan, persatuan, dan kedamaian, serta meningkatkan rasa persaudaraan dan empati antar sesama. Selanjutnya ada contoh perilaku toleransi di lingkungan keluarga. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang harmonis. Yang kedua, menghormati orang tua. Yang ketiga, saling menyayangi atau satu sama lain. Yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Dan kelima, berbagi makanan dan mainan dengan sesama saudara. Oke, yang terakhir ada contoh perilaku toleransi di lingkungan sekolah. Yang pertama, tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, membantu teman. Yang ketiga, menerima perbedaan pendapat. Keempat, bekerja sama. Dan 5, menaati peraturan sekolah. Setelah kalian memahami materi yang telah Ibu sampaikan dan telah menonton tayangan video yang telah Ibu paparkan, ada satu proyek untuk kalian, yaitu bintang toleransi, di mana kalian akan berkelompok dengan teman sebangku kalian. Nah, proyeknya yaitu siapkan satu kertas kardus bekas, digunting menjadi persegi. Setelah itu nanti kardus tersebut dilapisi dengan kertas yang telah Ibu berikan. Setelah itu nanti kalian akan menuliskan perbedaan yang kalian miliki dengan teman bangku kalian. Contohnya, si A sama si B. Si A hobinya berlari, si B hobinya berenang. Nah, itu kan sudah termasuk perbedaan. Nah, kalian nanti tuliskan si A sebelah kanan, si B sebelah kiri. Nanti kalian tuliskan perbedaan hobi, perbedaan makanan, perbedaan agama, perbedaan bahasa, seperti itu ya. Nah, setelah itu nanti jika sudah selesai, kalian menghias kertas bekas yang sudah dilapisi dengan kertas yang telah Ibu berikan. Setelah itu nanti kalian hias sekreatif kalian dan yang menurut kalian bagus. Nah, minggu depan kita akan memaparkan dan mempresentasikan hasil karya yang telah kalian buat. Mengerti anak-anak? Mengerti. Nanti jika ada pertanyaan atau sesuatu hal yang kalian masih ragu atau masih belum jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Nanti Ibu bimbing dalam pembuatan proyek yang telah Ibu berikan. Oke. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah ada pertanyaan terkait dengan materi yang Ibu sampaikan? Tidak. Jika tidak, Ibu harap kalian sudah mengerti dan sudah memahami apa itu sila pertama, contoh implementasi, terus nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, gitu ya. Nah, minggu depan kita akan memaparkan tugas
proyek yang telah Ibu berikan maju ke depan setiap kelompok. Setelah maju, kita akan menempelkannya di dinding-dinding kelas sehingga kalian mengetahui tugas yang telah Ibu berikan dan mengetahui perbedaan satu sama lain ya. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang materi sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke? Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.